Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rahmah DS. Di video kali ini, aku akan membahas tentang blended learning di pendidikan anak usia dini. So, bagi teman-teman yang mau tahu tentang informasi blended learning di pendidikan anak usia dini, jangan di-skip-skip ya videonya, tonton terus sampai selesai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang blended learning di pendidikan anak usia dini. Blended learning itu sendiri merupakan metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Nah, blended learning ini seperti dari bahasanya blended berarti kombinasi atau percampuran antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Di sini pembelajaran daring yaitu adalah pembelajaran dalam jaringan atau online dan biasa kita sebut belajar dari rumah yang menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Sedangkan bisa juga dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka terbatas atau di luar jaringan luring. Nah, belajar di sekolah ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Kunci dalam pelaksanaan blended learning ini menurut Charman tahun 2005 itu mengungkapkan bahwa terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan blended learning. Yang pertama, yaitu adalah pembelajaran tatap muka. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas dan PTMF, yaitu pembelajaran tatap muka secara virtual. Lalu ada juga self-paced learning. Self-paced learning ini mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja, dengan menggunakan berbagai konten atau bahan belajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri, baik yang bersifat text-based maupun multimedia-based. Seperti video, animasi, simulasi gambar, audio, atau kombinasi dari semuanya. Bahan belajar tersebut dalam konteks saat ini dapat disampaikan secara online, melalui website, atau melalui mobile device dalam bentuk streaming audio, streaming video, dan e-book, maupun offline dalam bentuk CD dan media cetak. Nah, yang ketiga yaitu adalah mengkombinasikan dan mengkolaborasikan. Nah, dalam mengkombinasikan baik pendidik maupun peserta didik, kedua-duanya harus saling bersinergi. Oleh karena itu, perancangan pembelajaran blended learning harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antara teman atau kolaborasi antara peserta didik dan pendidik melalui tools-tools komunikasi yang memungkinkan seperti chat room, forum diskusi, email, website atau weblog, dan mobile phone. Tentu secara kolaborasi diarahkan untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui proses sosial atau interaksi sosial dengan orang lain. Bisa untuk pendalaman materi, problem solving, dan project-based learning. Dalam blended learning, guru juga harus mampu untuk merancang kombinasi jenis penilaian baik yang bersifat tes maupun non-tes, atau tes yang lebih bersifat otentik assessment portfolio. Di samping itu, juga perlu mempertimbangkan kombinasi antara bentuk-bentuk asesmen online dan asesmen offline, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas peserta didik untuk berkembang dan belajar secara optimal. Jika kita ingin mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, perhatikan sumber daya untuk mendukung hal tersebut. Siap atau tidak?
ada atau tidak. Bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital. Apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh peserta didik baik secara offline dalam bentuk CD, MP3, atau DVD maupun secara online? Jika pembelajaran dibantu dengan suatu pelaksanaan belajar secara daring di pendidikan anak usia dini, lebih dikenal dengan istilah belajar dari rumah atau BDR yang diselenggarakan di rumah oleh keluarga bersama anak dengan petunjuk dan dampingan guru dari jarak jauh. Jika sebelumnya layanan pendidikan anak usia dini lebih fokus pada hubungan antara keluarga dan sekolah, maka COVID-19 mengajarkan semua pihak untuk mengimplementasikan pendidikan anak usia dini yang sesungguhnya dengan memperhatikan hubungan timbal balik antara lembaga, keluarga, dan lingkungan. Maka hal ini juga mendukung jargon Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Merdeka Belajar, di mana setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Tahap pelaksanaan belajar dari rumah, pembelajaran daring tingkat taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini dengan menggunakan metode blended learning tidak serta-merta dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang. Berikut tahap pelaksanaan BDR yang dilakukan melalui 3 tahap. Tahapan yang pertama yaitu adalah tahapan persiapan. Tahapan ini dimulai dari memeriksa kondisi keluarga siswa, lalu memilih tipe belajar apakah daring, luring, atau belajar bauran atau blended learning. Selanjutnya, mempersiapkan anak, mempersiapkan orang tua, mempersiapkan RPPM bertema, serta mempersiapkan panduan komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Tahapan yang kedua yaitu adalah tahapan pelaksanaan. Keluarga berdiskusi dengan anak mengenai kegiatan yang akan dikirimkan. Keluarga juga mencari berbagai sumber belajar dari buku, video, gambar yang berkaitan dengan tema dan lain sebagainya. Anak merdeka mengikuti ide guru atau idenya sendiri. Adanya interaksi, anak bermain, dan dokumentasi kegiatan. Tahapan yang ketiga yaitu adalah tahapan pasca pelaksanaan. Keluarga melaporkan hasil belajar dari rumah dengan mendokumentasikan kegiatan anak. Anak diberikan kemerdekaan menyampaikan hasil kerjanya kepada guru, dan guru wajib menjawab setiap respon anak atau keluarga. Guru melakukan penilaian pembelajaran dan tracker story, selanjutnya mengevaluasi dan menindaklanjuti belajar dari rumah yang telah dilakukan. Selain 3 hal di atas, lembaga juga perlu memberikan perangkat penguatan dengan cara menyiapkan perangkat pendukung yang diperlukan sesuai kondisi keluarga seperti alat dan bahan sesuai perencanaan, narasi, atau penjelasan atau video pijakan sebelum main untuk anak, dan narasi, penjelasan atau video atau foto parenting untuk keluarga, agar belajar dari rumah ini dapat berhasil. Kegiatan akan divariasikan setiap harinya. Selanjutnya adalah evaluasi. Mulai dari setoran tugas yang biasanya dilakukan dengan panggilan video atau rekaman suara, peningkatan life skill dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah, membuat berbagai hasil karya dengan bahan-bahan di sekitar lingkungan rumah, dan kegiatan fisik dengan alat-alat sederhana. Anak melakukan kegiatan didampingi keluarga yang kemudian didokumentasikan dan dikirimkan ke guru. Tidak ada tugas yang bersifat paksaan. Semua dilakukan dengan penuh kerelaan dan fleksibel. Karena itu, dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan,
hingga penilaian kegiatan perlu dibuat dengan maksimal oleh sekolah. Nah, kesimpulannya, metode blended learning ini sangat bagus untuk anak usia dini karena metode ini tidak hanya menyediakan pembelajaran di kelas, selain itu waktu, media, tempat bervariasi sehingga membuat siswa tidak terpaku pada berbagai keterbatasan. Peserta didik juga tetap dapat berinteraksi dengan guru dan teman meski hanya melalui teknologi. Namun, interaksi dengan keluarga semakin erat. Dan yang paling penting, anak dapat mengobati rindu dengan guru saat pembelajaran dari rumah bersama orang tua dan guru saat melakukan kunjungan di musim pandemi ini. Tanpa mengabaikan protokol kesehatan, semoga anak usia dini selalu sehat, cerdas, dan ceria. Itu dia tadi informasi seputar pendidikan anak usia dini tentang blended learning dari Rahma DS. Semoga bermanfaat dan please klik tombol subscribe dan loncengnya agar aku semakin semangat bikin konten menarik dan video edukasi yang lainnya. Bagi teman-teman yang tahu apa aja nih model-model pembelajaran pendidikan anak usia dini yang selain dari blended learning, juga boleh nih dibahas di kolom komentar biar kita bisa saling sharing ilmu bagi teman-teman yang belum tahu ya. Aku tunggu feedback dari kalian. See you next video. Bye bye.